Hari ini di program Life Unlimited, kita akan belajar sesuatu yang sangat praktikal sekali. Apa-apa saja yang kita mau ceritakan. Ya, mari masuk dan belajar bersama dengan saya dalam program Life Unlimited. Ya, halo, and selamat berjumpa kembali. Ya, welcome back kepada semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada di seluruh Indonesia. Saya Susan Hoover, adalah host untuk program ini dan sangat senang sekali kita bisa jumpa begitu sering ya setiap minggu, setiap hari yang ini, jam yang ini, di channel yang ini kita bisa jumpa sering dan belajar bersama-sama. Nah, harapan saya adalah kita semua alami Life Unlimited. Apa itu? Itu adalah hidup tanpa batas, artinya kita benar-benar alami segala sesuatu yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Jadi kita benar-benar alami hidup yang berkelimpahan, yang sudah ada di dalam Yesus Tuhan kita. Dan karena itu kita juga selalu siap untuk jalan bersama-sama, doakan bersama-sama, ya lakukan semua bersama-sama melalui hotline atau call center yang ada di tim Life Unlimited ini. Jadi sepanjang program ini akan ada nomor yang muncul, itu adalah nomor WhatsApp dan nomor yang dapat dihubungi di mana ada tim Life Unlimited. Dan senang sekali dari pemirsa yang hubungi kami di tim Life Unlimited ini, kami dapat banyak sekali, dapat interaksi, doa bersama, dan juga mendapatkan kesaksian. Hari ini adalah benar-benar satu kesaksian yang luar biasa sekali. Saya baru dapat laporan dari bulan lalu dan saya baru baca kesaksiannya hari ini. Hari ini saya mau baca satu kesaksian dari ada yang di Jateng, kalau itu Jawa Tengah ya. Nah, ini adalah seorang bapak kemarin ya. Terima kesaksian ini dari sebelumnya dia minta doa untuk putri keduanya ya yang mengalami tumor di kandungan. Nah, dia adalah usia 24 tahun. Ini adalah putrinya. Nah, puji Tuhan setelah didoakan, para pemeriksa laboratorium itu kemarin, anak tersebut dinyatakan bersih dari tumor. Nah, saat ini sedang dalam tahap persiapan program kehamilan. Pihak keluarga menyampaikan rasa syukur dan keyakinan bahwa ini adalah mukjizat dari Tuhan Yesus. Mereka juga ucapkan terima kasih kepada tim yang doakannya. Wah, luar biasa sekali ya, dari kemarin itu ada tumor, diperiksa lagi dan sudah bersih dari tumor. Nah, ini adalah contoh kesaksian yang luar biasa di mana mereka berkata apa? Ini adalah mukjizat dari Tuhan Yesus. Saya suka sekali apa yang mereka katakan dalam kesaksiannya dan itu memang benar-benar sesuai dengan tema yang kita mau belajar bersama-sama hari ini. Hari ini kita mau belajar sesuai dengan kita sudah berapa bulan dalam tema All Things, segala sesuatu. Dan satu lagi saya temukan itu adalah saat Yesus melayani seseorang, mungkin orang yang paling hancur, bukan orang yang paling perlu dilayani. Di seluruh Alkitab yang kita baca ya, Yesus melayani dia. Dan saat dia mau ikut Yesus, Yesus katakan sesuatu yang benar-benar menarik sekali. Dan mengajar kita bagaimana dan betapa pentingnya kita ceritakan kesaksian kita. Dan caranya bagaimana. Jadi hari ini sangat praktikal sekali ya. Kita akan belajar bersama-sama dari orang ini yang Yesus layani. Dari satu orang ini yang Yesus layani, dan memang dari beberapa yang lainnya, bagaimana ceritakan kesaksian dengan cara yang benar. Dan betapa pentingnya juga. Mungkin kadang-kadang kita merasa kesaksian kita itu tidak penting. Padahal kesaksian kita sangat luar biasa sekali. Kesaksian kita itu membuktikan bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu berkuasa, jadi sangat penting sekali. Jangan pernah merendahkan kesaksianmu, apapun itu. Nah, untuk kita belajar bersama-sama hari ini, kita akan lihat bagaimana Yesus menggunakan kata-kata ini. Ya, tell all things.
ceritakanlah segala sesuatu. Bagaimana kita akan temukannya? Di dalam Markus 5. Sangat menarik sekali kalau kita tahu dalam kisah ini Yesus sudah naik perahu, Yesus sudah pergi ke satu daerah yang cukup jauh, dia menghadapi badai, menghadapi semua, pergi ke tempat yang daerahnya jauh, dan saat dia di sana hanya untuk jumpa seseorang saja. Nah, seseorang ini bukan orang yang paling atas, bukan paling penting, bukan orang paling kaya atau punya posisi besar. Terbaliknya adalah orang seperti ini. Di ayat yang kedua berkata, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering dia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menaklukkannya. Nah ini, siang malam dia berkeliaran di perkuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Dan inilah seseorang yang benar-benar hancur, seseorang yang benar-benar menderita, seseorang yang benar-benar ya karena dirasukin oleh banyak roh jahat sampai depresinya, sampai tidak waras, sampai menyakiti diri sendiri, teriak-teriak diri sendiri, tidak bisa diikat. Benar-benar tidak ada kesembuhan, tidak ada masa depan, tidak ada harapan, tidak ada apa-apa. Benar-benar hancur dan menderita. Mungkin lebih lagi daripada semua orang yang pernah kita lihat Yesus layani. Tetapi Yesus datang kepadanya dan kita tahu pasti apa yang Yesus lakukan. Betul sekali. Yesus menyembuhkan dia. Yesus mengusir semua roh jahat itu keluar daripadanya. Yesus izinkan sampai itu masuk babi-babi yang ada dekatnya. Dan Yesus membebaskan dia. Memulihkan pria ini, orang ini kembali lagi waras. Sampai berkata, ayat yang ke-15 di kisah ini berkata, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian, dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Jadi orang datang dan lihat, wow, benar-benar Yesus sudah menyembuhkan. Dia benar-benar kembali lagi normal. Orang yang sebelumnya disebutnya gila, disebutnya hancur, disebutnya ya dia penuh dengan roh jahat dan semua itu menjadinya normal kembali. Nah, lihat akhir dari para kisah ini. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya diperkenankan menyertai dia, mau ikut Yesus, mau naik perahu sama Yesus, ikut ke pelayanannya Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi dia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis ya segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya dan mereka semua menjadi heran. Wow, memang kenapa Yesus tidak izinkan dia menjadi pengikutnya ikut ke daerah lain? Karena Yesus mau orang yang kenal pria ini dengar kesaksiannya. Orang harus tahu orang yang sebelumnya ini mereka ikat, orang yang sebelumnya ini mereka coba-coba menolong nggak bisa. Orang-orang ini pasti terkenal sekali ya. Jadi Yesus mau orang-orang yang lain semua di daerahnya tahu bahwa Yesus telah menyembuhkan dia. Dia sudah waras, dia sudah normal. Dia tidak ikut Yesus dengan keadaan masih gila. Tetapi bagaimana dia sudah disembuhkan. Jadi kita lihat di sini betapa Yesus menghargai pun dan membuat penting kesaksian. Nah, kadang-kadang orang berpikir kalau hanya punya kesaksian, belum tahu cukup, ya mungkin harus belajar banyak dulu, ya tidak boleh langsung bersaksi dan yang lain-lain. Nah, itu tidak benar sebenarnya. Memang saya sangat menghargai orang belajar. Belajar itu sangat baik, belajar itu sangat penting. Saya juga orang yang saya direktur sekolah Alkitab. Betapa pentingnya bagi saya orang sekolah Alkitab. Belajar, saya juga adalah orang yang sudah sekolah-sekolah. Betapa pentingnya kita belajar. Tetapi Alkitabiat, dan seharusnya kita mengerti,
bahwa sekalipun sangat baik sekali untuk belajar, Yesus tidak pernah katakan harus belajar dulu, dan kalau belum belajar, belum boleh ceritakan kesaksianmu. Terbaliknya, sering sekali saat orang mengalami sesuatu di dalam Yesus, Yesus langsung suruh mereka keluar untuk bersaksi. Langsung keluar untuk ceritakan apa adanya. Jadi sekalipun kita bisa katakan sangat bagus untuk belajar, sangat bagus untuk ikuti belajar semua. Memang betul. Tetapi jangan tunggu sampai itu. Di tahap apapun kita alami Yesus, di tahap apapun kita sudah pelajari, kita bisa keluar dan ceritakan itu. Memang orang ini tidak diminta keluar dan mengajar orang lain dengan doktrin. Dia belum belajar. Tetapi apa yang Yesus minta dia lakukan? Poin yang pertama kita adalah apa? Yesus berkata, ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu. Ceritakan semuanya yang Tuhan perbuat. Tidak harus ceritakan yang lain-lain. Nah, kadang-kadang kita bingung karena kita berpikir harus cerita yang lain-lain. Atau nanti kalau orang tanya yang lain-lain. Atau nanti tidak tahu bagaimana. Dan sepanjang hari kita cerita-cerita. Betul kan? Sepanjang hari cerita-cerita, cerita kabarmu, mungkin cerita apa yang lagi di berita, ya, keputusan pemerintah, atau apa yang terjadi, atau kadang cerita bangsa lain. Kadang-kadang aja ceritain orang, ya. Oke, orang ini, orang ini. Banyak sekali kita ceritakan dalam sehari. Dan kita memutuskan apa yang kita ceritakan. Nah, saya mau kita ingat kembali hari ini. Mana-mana ada kesempatan, selalu cari kesempatan untuk ceritakan apa yang Tuhan sudah berbuat bagi kita. Daripada ceritakan orang lain, apa yang orang lain buat bagi kita. Oh, orang itu baik, oh, orang itu tidak baik. Ya, banyak hal kita ceritakan. Lebih baik kita kembalikan fokus kepada Tuhan Yesus dan apa yang dia lakukan. Karena Yesus pun tahu orang ini pulang ke kampungnya dan cerita, pasti ada dampak yang luar biasa. Jadi ingat yang kita ceritakan bukan apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat bagi Tuhan. Tetapi Yesus berkata apa? Apa yang telah diperbuat Tuhan atasmu. Itu yang kita bersaksi, itu yang kita ceritakan. Jadi kalau kita mau belajar hari ini, bagaimana bersaksi dengan cara yang benar? Kita mulai dengan cerita segala sesuatu yang Tuhan perbuat. Kadang-kadang dalam kesaksian mungkin kita merasa, oh saya mau cerita betapa sulitnya waktu itu. Atau betapa hancurlah hidupku. Tetapi Yesus tidak berkata kepada orang ini, kembalilah dan cerita betapa dulu hancur hidupmu. Betapa penderitaanmu. Dia berkata apa? Fokus itu dalam kesaksian seharusnya adalah Tuhan dan apa yang Tuhan perbuat. Bukan betapa buruk situasinya, bukan apa yang kita perbuat, betapa baiknya kita, betapa banyak hal yang kita lakukan. Tetapi fokus utama dalam kesaksian adalah apa yang Tuhan Yesus perbuat bagi kita. Itu adalah kuasa dalam kesaksian. Karena itu mari kita masuk dalam satu lagu yang cocok sekali dengan tema ini. Ku mau beritakan. Mari kita nyanyi dan mau bersaksi bersama-sama. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu. Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, menciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Kami mau beritakan, ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu. Yesuslah Tuhan. Are you ready? Segala bangsa. 1, 2, go. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, ku ciptakan
setia beritakan namamu Yesus. Ya amin, amin. Kita semua mau beritakan, mau ceritakan kebaikannya Tuhan. Kita kembali lagi kepada ayat-ayat tadi di mana Yesus berkata kepada instruksi yang Yesus katakan kepada orang yang dulu kerasukan, tapi sekarang sudah waras dan sudah sembuh. Apa yang Yesus katakan kepadanya? Nah, Yesus berkata, ayat 19 tadi kita baca, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka. Dalam versi lain atau dalam Injil yang lain berkata, ceritakanlah pada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Dan bagaimana Ia, itu Tuhan, telah mengasihani engkau. Nah, dalam kesaksian tadi kita sudah bahas bahwa poin yang pertama adalah fokus dalam kesaksian. Bukan betapa buruk kondisi atau bagaimana kita. Tapi fokus dalam kesaksian adalah apa yang Tuhan perbuat bagi kita. Dan yang kedua adalah Yesus katakan, dan bagaimana? Bagaimana itu terjadi? Itu karena Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena ada anugerah Tuhan bagi kita. Itu bagaimana kita mengalaminya. Jadi ingat selalu, kita tidak mau fokus dalam kesaksian itu adalah mungkin kekuatan kita, kelayakan kita, sesuatu daripada kita. Karena kalau cerita seperti itu, oh saya terima mukjizat itu. Karena kami banyak melakukan ini atau banyak melakukan itu. Mungkin itu akan membuat orang lain berpikir bahwa mereka tidak bisa menerima. Itu hanya seseorang yang spesial yang menerima mukjizat. Tapi Yesus mengingatkan kita, saat kita cerita kesaksian kita, fokusnya adalah bahwa saya tidak layak, saya tidak ada apa-apanya, saya tidak kuat, saya lemah, saya tidak ada apa-apanya. Semuanya karena Yesus berbelas kasihan. Karena Yesus mengasihi diriku, aku bisa menerima mukjizat. Dan karena Yesus mengasihimu, karena Yesus juga belas kasihan kepadamu, semua yang lain juga bisa menerima mukjizat. Itu kesaksian yang sebenarnya. Apa yang kita alami, kita mau orang lain alami. Memang saya alami kebaikannya Tuhan. Banyak yang ikut program ini tahu bahwa saya orang Kanada yang lahir di kampung yang kecil, dengan sakit-sakit, dengan penyakit, dengan sangat miskin keluarga, dengan tidak pergi ke sekolah, dengan tidak ada masa depan apa-apa. Yang memang saya alami itu semua. Tetapi bagaimana saya ada di sini hari ini? Itu semuanya karena saya alami kasih Tuhan begitu besar. Dan kenapa saya tidak hanya nikmatinya di sana, di Kanada? Kenapa saya di sini, di Indonesia? Karena saya rindu semua orang pun tahu Yesus juga mengasihimu dan dapat alami apa yang saya alami di dalam pribadinya Yesus. Dan memang sekalipun saya disembuhkannya Tuhan, saya tahu Tuhan itu lebih daripada penyembuh. Tuhan dapat menyelamatkan. Kemanapun saya pergi dan memberitakan Injil di depan ratusan atau ribuan orang, saya gunakan kesaksianku. Bagaimana Yesus menyembuhkan diriku. Saya selalu kembali lagi dan ingat, tapi Yesus lebih daripada penyembuh. Dialah juru selamat. Nah itu kuncinya, tips yang ketiga hari ini. Kalau kita memberitakan kesaksian kita tentang segala sesuatu, kita itu ceritakan bahwa dia, Yesus adalah juru selamat. Tidak hanya sampai kepada kesaksian satu bagian itu. Sebab kesaksian sepenuhnya adalah bagaimana dia menyelamatkan. Bukan saja adalah orang yang kerasukan setan, orang yang tidak layak, dikasihani Yesus, disembuhkan, dan dia pulang dengan kesaksian. Pernah ada satu wanita yang sudah pernah menikah 5 kali. Orang Samaria. Dan bahkan tinggal dengan orang yang bukan suaminya. Mungkin dilihat sebagai orang juga yang sangat hancur hidupnya, sangat buruk hidupnya. Tetapi Yesus jumpa dengan dia, punya interaksi dengan dia. Dan perempuan ini juga pulang ke kampungnya dan mulai bersaksi. Kalau kita baca kisah itu dalam Yohanes 4 berkata, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ dan lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Makanya dia mulai katakan, mungkin ini adalah Mesias,
bukan saja nabi yang ceritakan segala sesuatu kau berbuat. Mungkin ini Mesias, dia buat mereka untuk berpikir lebih lagi siapakah Yesus ini. Dan berkata lebih banyak orang lagi yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi hanya oleh apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Nah, bagaimana mereka dapat datang dan mengalami Yesus secara pribadi? Dari kesaksian perempuan ini. Dari orangnya yang dulu, bukan mereka nggak mau percakapannya dengan perempuan ini dulu. Mereka menganggap sangat rendah. Tetapi perempuan ini alami Yesus dari semangat hati. Dia belum belajar, dia belum banyak hal. Tetapi dari semangat dalam hati dia tahu ini adalah Yesus yang luar biasa. Ini mungkin Mesias. Dia pulang ke kampung, dia ceritakan. Nah, dari kesaksian itu membawa lebih banyak orang alami Yesus. Makanya dalam kesaksian itu punya kuasa yang luar biasa. Jangan merasa, oh saya tidak dipilih Tuhan, saya tidak mampu. Karena saya lihat bukan aja orang kerasukan setan atau perempuan Samaria itu yang sudah punya 5 suami. Ada banyak sekali orang yang Yesus beri kesempatan. Dulu pada waktu Yesus, budaya Yesus, perempuan gak boleh bersaksi. Kesaksiannya dianggap gak layak. Tetapi Yesus sengaja karena itu kadang-kadang pilih perempuan untuk ceritakan sesuatu yang penting. Untuk menunjukkan Yesus mau pakai semua orang. Apakah ada contoh itu? Ada. Tapi daripada saya ceritakan di sini, mari ikut saya ke Israel di depan kuburan Yesus. Kabar terpenting di dunia diberikan kepada siapa? Coba kita akan tahu dalam video yang singkat ini. Di belakang saya bisa lihat banyak sekali, ramai sekali orang. Ini karena ini adalah tempat yang dipercayakan adalah kuburan Yesus. Tempat di mana Yesus bangkit dari kematian. Nah, dari semua hal yang kita percaya, dari semua hal yang terjadi di dalam sejarah dunia, ini adalah yang terpenting. Pentinglah ada Yesus lahir, dia mati. Tapi tanpa dia bangkit, kita tidak bisa memiliki kehadirannya di dalam hidup kita hari ini. Nah, banyak hal yang saya bisa bagi dari tempat ini hari ini. Tapi satu hal yang muncul dari hati saya adalah satu pesan untuk para wanita yang ada hari ini. Kenapa? Karena kita tahu yang datang ke kuburan Yesus itu adalah wanita. Dan wanita yang dipercayakan dengan pesan Yesus bahwa dia sudah bangkit dari kematian, bahwa dia hidup, dan dia sudah kalahkan maut dan segala isinya. Jadi, Yesus percayakan ini kepada seorang wanita untuk bawa kepada muridnya. Nah, kalau saya katakan ini bukan artinya Yesus tidak percaya kepada para laki-laki. Tidak sama sekali. Banyak pesan yang penting dia percaya kepada mereka. Tapi dari pesan yang sangat penting sekali, Yesus juga percaya kepada seorang wanita untuk membawa kepada muridnya. Ini adalah tanda terbesar bahwa Yesus juga percaya wanita-wanita yang percaya kepada dia untuk membawa pesan-pesan penting kepada orang lain, untuk boleh memberitakan Injil dan dipakai oleh Tuhan. Nah, jadi saya berdiri di tempat ini hari ini dengan inspirasi yang sangat luar biasa. Yesus sudah bangkit. Kita sudah memiliki kemenangan atas segala sesuatu. Dan bahkan pesan itu dipercayakan kepada semua orang, termasuk para wanita seperti saya hari ini. Orang yang percaya kepada dia. Jadi mari hari ini kita bangkit dengan hidup yang datang daripada Yesus sendiri dan percaya bahwa dia percayakan pesan kepada kita. Jadi mari kita keluar membawa kabar baik ini kepada seluruh dunia. Nah, seperti saya katakan dalam video ini, bukan kita merendahkan laki-laki, perempuan semua sama. Maksudnya itu dalam budaya di mana perempuan nggak boleh. Yesus sengaja memberi kabar terpenting bahwa dia sudah bangkit kepada seorang perempuan dan minta dia kabarin murid-muridnya. Dan kalau kita baca di Alkitab, sebenarnya murid-murid nggak percaya dia. Yesus sengaja melakukan itu untuk menunjukkan setiap orang dipanggil Tuhan untuk bersaksi. Tidak dipilih lagi oleh mungkin pendidikan atau budaya atau masalah ras atau usia atau apapun alasannya. Kita semua alami apa yang kita alami di dalam Yesus. Kita juga diutus Yesus untuk pergi dan ceritakan kepada orang lain. Jadi kita semua dipilih Tuhan untuk pergi dan ceritakan dia. Bahkan perempuan yang cerita di situ, mari kita baca dalam Markus 16 berkata, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, dia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Wah, jadi Yesus pun memilih bukan saja orangnya yang sangat baik, yang sudah sempurna. Yesus bahkan memilih satu orang lagi, latar belakangnya hancur. Mungkin ada di antara kita yang seperti saya.
latar belakangnya hancur, bukan siapa-siapa, orang bodoh, orang miskin, orang sakit, orang nggak ada siapa-siapa. Mungkin itu kita semua, seperti orang semua kita baca hari ini. Tetapi yang terpenting saat mereka alami Yesus, mereka pergi dan ceritakan Yesus bagi orang lain. Hal-hal yang luar biasa terjadi. Jadi itu adalah doaku bagi semua kita hari ini. Marilah kita alami Yesus. Dan apa yang kita alami, jangan diam. Keluar ceritakan itu, supaya lebih banyak orang dapat alaminya juga. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus karena Engkau benar-benar hidup. Engkau benar-benar punya kuasa mengasihi kami dan melakukan mukjizat di dalam kehidupan kami. Saya berdoa Tuhan kami lebih lagi dan lebih lagi alami kuasa-Mu. Dan tolonglah kami Tuhan yang pernah alaminya untuk tidak diam, tetapi keluar dan ceritakanlah segala sesuatu yang Engkau berbuat bagi kami kepada orang lain. Supaya orang lain juga alaminya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jangan tunggu lagi. Segera hubungi kami di hotline dan ceritakanlah apa yang Yesus berbuat bagimu. Ceritakanlah. Mau cerita kepada siapa lagi? Mari kita semangat dan lebih semangat lagi. Ceritakanlah segala sesuatu yang Yesus berbuat bagimu. Dan kita akan coba minggu depan. Sampai kita jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dalam Kristus kami dipanggil, bukan karena kuat dan hebat. Kasih karunia jadi dasar hidup. Kami dibentuk jadi murid sejati. Firman Tuhan jadi pelita. Roh Kudus menguatkan langkah. Diwibi kami dilatih setia, menjadi terang bagi dunia. Majulah Wibi, terang bagi